Apa sih kenangan yang paling memorable di tahun 90-an? Kayak misalnya nyari kayak ikan teh nyair nih kan. Yang paling memorable lagi itu waktu bulan puasa kita sering main ke Masjid Agung sewa gimbot, Dulu kakak baca komik, komik. saya mah tahun 90-an teh udah bobo sama gadis kan. Uji. Fenomenalnya tontonan TV lagi pening telenovela. Ya. Sama ibu-ibu. Jadi Hampir tiap hari pokoknya mah lamun ke sekolah teh can make sepatu Jordan can gaya baheula. dulu pernah tasik ada Pernah. kejadian kelam kan dulu ya. Iya, tahun 96. 96 zaman radio dengan hitsnya Kirim spesialnya buat Anu. Brother and sis, sampai ketemu lagi ya bener ya. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa kembali di sebagai Podcast. bisa apa? Bisa siapa? Wish. Oh. Keren nih stylenya. Wih, Boleh ya? kayak inget-inget zaman itu loh. Apa? 90. Ya, kan temanya kan sekarang 90-an. Nostalgia tahun 90-an. Mantap. Jadi menyesuaikan wardrobe-nya juga. Sesuai tema dong. Dan ada yang baru juga sekarang. Ya, Apaan coba? Wih, berarti sis, kita udah punya meja nih sekarang. Kemarin mas ada yang ngobrol, itu bangku apa meja nih, kursi apa meja, ini malahan apa disebutnya tadi tuh? Multifunction table. multifunction table. Eh, Bisa jadi meja, bisa jadi talenan, jadi tempat cucian. tempat gitu. Dan kita juga karena tahun 90-an ada si Kurt Cobain di sini. Wih, Kang Koben. Koben. Edan. Kang, apa nama? Skeleton Spirit lah Kang. Lain, gini Brad, kan kita makan besar di generasi 90 lah ya. Ya bisa dibilang lah. 90. Apa sih kenangan yang paling memorable di tahun 90-an? Wah, yang pasti apa ya? Main sama teman-teman itu yang paling paling memorable banget lah. Nggak bisa dilupain banget pasti. Karena beda banget, jauh lah pasti ya, mau nggak mau dengan kemajuan teknologi dan Itu mah tidak bisa dipungkiri. Cuma yang dulu tuh mengajarkan kita bahwa alam semesta itu memberikan segalanya. Wih, Benar, seriusan. Tempat sekolah kita tuh alam semesta, iya kan? benar. Terus sumber daya alam, makanan kita tuh alam semesta. Terus berbagai berbagai kegiatan yang kita tahu langsung praktek ya ketika bermain gitu. Kita tuh dulu nggak mikirin kita nggak punya duit, nggak minta jajan, kita mah hidup gitu. Ke sawah hidup, kita mah Mau main apa aja jadi ya. jadi ke kebun hidup. Dan sekarang berpikirnya kenapa kita hebat-hebat ya dulu, istilahnya imun kita pada kuat tanpa disadari ya. Makanan yang sering kita makan itu dulu kan, itu tuh sumber 4 sehat 5 sempurna itu bener sih ya. Kan saya Contoh. tahu Koresano. Di dalam Kamu kesana, gue kesono. bener. Kayak misalnya nyari kayak ikan teh nyair nih kan. Terus Ngurak. belut. Nyair itu kan sumber protein Ya, protein. ikan kecil itu Ikan kecil itu sumber protein. lock and roll kata orang Sunda mah ya. Lock and roll, terus sumber protein itu kan terus sayuran
ada ya kacang panjang lah galengan kan itu galengan deh apa ya pematang sawah Pematang sawah. gue nggak tahu di pematang sawah kan suka ada tuh yang kalau kita makanin aja taunya dia ngejar aja petani gitu kan. Terus suka makanin itu dulu kan musim apa namanya tuh layangan moro tuh apa ya ngejar layangan. layangan putus. Ngejar layangan putus dulu tuh kan sambil nungguin tuh makanin itu di pematang tuh nyari ada kacang panjang kita makanin gitu. Terus dari yang padi itu yang masih itunya kita makanin juga gitu. Terus yang apa teh yang bikin tembak-tembakan dari daun apa nih yang digituin? Dari kayak ilalang gitu rumput kayak gitu ya. Jauh-jauh ada lumayan kayak gitu kan. Terus ada yang ditimpukin tuh ke badan yang nempel kan yang Iya. Bunga apa teh? bunga apa rapat tuh kan ya manusia salam gitu. Terus nah kan kita makan segala ya. Terus kita tuh sering kadang ikan itu tuh sering dibakar, kadang ini pakai arang, pakai kayu. Itu kan arang itu apa namanya tuh disebutnya? Karbon apa sih? Apa sih namanya teh ya? Penetralisir racun kan. Terus kita tuh sering makan apa? Daun muda. Nah, itu tuh kan mengeluarkan toksin juga ya racun. Udah gitu kita mandi. Itu udah dipikir-pikir mah, bener ya dulu mah bener lah pokoknya mah. Yang paling memorable mah apa ya dulu waktu ke sekolah terus suka ada itu tuh tukang apa yang nyabut gambar itu tuh. Gambar tempel apa ya gambar tempel kayak tuh guys ini stiker kan kita nyari-nyari yang kadang ini dulu kan ditarik dulu kan ini gambar yang paling besar ini bolanya kan pakai benang kan ditarik tapi dapatnya yang kecil lagi terus kesimang lagi dia dirandom dulu kan biar bisa dapat yang gelang ini yang mana gitu. Terus yang paling memorable lagi itu waktu bulan puasa kita sering main ke Masjid Agung sewa gimbal. Terus nyebutnya pakai tali tambang ya. Ya udah habis waktunya kan ditarik. Itu di sekolah juga ada sih. Dulu mah seru. Sama apa ya? Nyawa komik paling. Komik berbayar ya dulu. Nyawa komik. Masjid Agung kan waktu bulan puasa ngebuburit kan. Kita dari sekolah pulang langsung ke Masjid Agung naik sepeda atau jalan kan gitu. Baca komik sambil tiduran kan gitu kan. Padahal mah nggak sholat gitu kan. Biasa. Dulu kakak baca komik. Saya mah tahun 90-an tuh udah bobo sama gadis kan. Uji majalah. Jangan salah. Bukan bobo sama gadis ya, tapi majalah bobo dan gadis. Kalau kakak bayang cewek kan gadis ya, lagi pening. Terus zaman tabloid kalau orang tua tuh ada Nova gitu. Terus majalahnya majalah Hai yang bahas musik kan. Kita mah bobo. Anak zaman sekarang mah enak, mau tahu info band sekarang tinggal googling aja kan. Googling dapat kan. Kita mah dulu harus beli majalah kan. Majalahnya inget tuh Hai itu. Pokoknya keren lah, majalah paling keren sih dulu gitu. Sekarang mah karena sudah zamannya digital ya. Keren lagi sekarang mah. Tapi banyak juga sih yang masih yang masih nyari-nyari tuh koleksi kayak gitu. Karena kan seiringnya dengan zaman, dulu mungkin barang itu yang kita anggap sepelekan ya. Dulu sekarang mah jadi barang antik lah. Iya, jadi mahal harganya juga. Kemarin ada tuh lihat di e-commerce jual bundelan majalah Hai sama majalah Bobo katanya. Anjir harganya berapa? 300.000. Dulu tuh langganan berapa puluh ribu gitu ya langganan kan? Enggak sampai puluhan ribu. Oh iya gitu, lupa. Paling 5.000, 6.000. Harga Bobo itu kan tiap minggu kan? Seminggu sekali kan majalah Bobo. Kalau Hai mah kalau nggak salah sebulan sekali kalau Hai mah. Anak-anak tahun milenial berarti ya. Kan tadi ngobrolin kayak kita jalan-jalan ke itu.
kalau anak sekarang pasti kalau yang nonton pasti ada yang nonton dah. Oh itu macam si bolang. Nah, Iya. sekarang namanya si bolang. Si bolang dulu mah anak seribu pulau. Aya laguna ka inget kumanya. Malah kan teh. Eta akhlak. Oh yang gini. Rapnya ya. Nah, Paling sampai sekarang masih keinget. masih terngiang-ngiang gitu. Asik. Cek sadu. Monitor yang gini rap nanti. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan. Nah itu ya Si Katon, katon boga soran itu. boga sorat. Lain boga sekarang boga soran. Beda boga soran nama. Iya, terus acara TV juga waktu dulu mah banyak yang ditunggu-tunggu kayak hari Minggu jam 10 pagi itu. Kalau zaman kakaknya, zaman kakak mah nontonnya teh Wiro Sableng. Oh sebelum itu mah bagian kita dulu adik-adiknya. Adik. Doraemon biasa. Doraemon. Terus yang Tamiya apa teh? Oh, yang Kuro. Bro. Doraemon tuh dari dulu gila dari tahun 80 ya yang sebenarnya sih. Tapi sampai sekarang si Nobitanya masih SD terus. Abadi. Enggak jadi gede, enggak jadi apa gitu kan. Padahal yang nontonnya udah punya anak ya. Masih aja itu. Wiro Sableng ngalanya. Wiro Sableng kan jam 10 pagi sampai jam Wiro Sableng. Siapa dia? Wiro Sableng. Muridnya Sableng. Bener. Zaman Wiro Sableng terus fenomenalnya tontonan TV. Lagi pening telenovela. Sama ibu-ibu. Hampir tiap hari. Jadi 90-an tuh mungkin sekarang juga kayaknya gitu ya ada retretnya, cuma itu udah pakemnya mungkin ya kayak yang segmented anak-anak itu ada. Kayak sekarang mah kan telenovela teh yang karena ibu sering lihat di rumahnya. Sekarang mah lihatnya ke India. Untuk India ya teh nih ya, film iya teh nih ya, film non ngaranna film Hidayah. Ya Suara Hati Istri dan itu yang istriku ternyata bukan istri dari bapak dan dia judulnya gitu. Nah dulu mah telenovela teh dari Meksiko kan, Amerika Latin lah ya anu Italia lah, Marimar. Anak-anak milenial sekarang paling tahunya ketika ada yang nulis gitu, wah tidak semudah itu Ferguson katanya. Nah itu teh kalian tidak tahu itu bahasa dari mana. Itu teh dari bahasa itu. Telenovela Marimar itu si Italia nu keriting teh. Italianya anjir eksotis teh. Italia, Maria Mercedes, Maria Cinta yang Hilang. Kayaknya Carmenita, terus Cinta Paulina. Itu anjir. Si Bobby sesuai itu Paulina mah. Terus malemna anu mau lupa mah yang gak bakal lupa mah MacGyver. Si loba akal teh Brad. Wah, eta nya. Nepikeun dulu sampeikeun beli pisaunya. Ya. Kan pisau MacGyver ya. Pisau merek Victorinox. Nah, itu mah emang pisau serbaguna kan. Gunas betul emang gitu. Paribasa MacGyver. Terus lamun di anak-anak teh di teman-teman teh kalau misalkan ada apa gitunya, misalkan kita lagi kesusahan teh, tiba-tiba ada satu anak yang bisa gitu, langsung dia teh mengklaim si MacGyver teh. Pasti gitu dulu. Itu pasti si MacGyver gitu. Padahal mah emang udah setting namanya filmnya, tapi udah gitu. Artinya namanya anak-anak kan pasti pingin menjadi seperti yang dilihatnya kan gitu kan. Gitu. Sebenarnya banyak ya. Wah, balik ke 90-an mah banyak lah gitu. Bisa. Kita belum ngena biasa. And this way yang di pantai nih ada Pamela Anderson ya. Baywatch. Terus kan itu Kid Rider alah gitu. Knight Rider. Kan si Kid mobilnya. Kid Rider ya ngomong gitu. Kid Rider. Mobilnya legend eta nu bisa ngomong dia kan. Terus acara olahraga gayanya kan dulunya banyak happeningnya teh karena dulu mah kenapa anak-anak suka main bulu tangkis tahun 90-an, ingat tuh tahun 92 Olimpiade Barcelona. Gara-gara kan tunggal putra tunggal putri dapat medali emas kan. Wah, dia tuh sampai ke nikahna kan. Pasangan tuh kalau
nggak tahu itu ya Susi Susanti, nah sama Alan Budi Orang Tasik, Kusuma, ya. orang Tasik sampai di di Tasik tuh ada namanya Gor Susi Gor Susi Susanti, Susi Susanti di komplek Dadahan gitu. Gor Itu Susi Susanti. Dulu anak-anak kecil pasti impiannya pingin jadi seperti Susi Susanti karena Biasa gaya-gaya nanti kayak Susi Susanti, cenah pasti pagi-pagi sore main badminton. Untuk banyak yang main basket sama Wah, main bola. basket mau lagi hepening atuh. Iya, tahu Si Jordi nya. Si Jordi. Jordan. Nah, Jordi. Chicago Bulls nomor 23 ya. Tiganya setelan. Sampai ada signatur sepatuna kan? Wah, itu mah. Air Jordan. Dari situ, Pokoknya mah lamun ke sekolah teh can make sepatu Jordan, can gaya baheula. Terus sampai dibuat ada film yang sama Looney Tunes itu ya. Space Jam. Space Jam. Nah, Filmnya dulu. Space Jam. Terus banyak Dulu mah inget ini apa? lah mau ngapung kan ya. Tazos. Tazos Dari Ciki kan? Dari makanan Makanan ringan ringan. tuh. Sampai sekarang juga masih hits tuh. Yang bulat-bulat rasa keju. Tapi sekarang mah nggak ada Tazosnya sekarang. Dulu tuh sampai wah kita niat ya ngumpulin nih. Kayak Wego kan Tazos teh. Kayak gitulah. Bisa dirangkai gitu kan gitu atau sampai dikoleksi kan dulu mah kan. Sampai ada yang sampai ke Sakaleng kan. Tazos nate kan. Nu inget teh Tazos nate karakter ieu nih ngaranna nya karakter Looney Tunes teh kan. Iya, Tasmania. Terus si Bugs Bunny kan, Daffy Duck itu, Tweety, Sylvester nukara itu lah. Sampai ini kalau Sabtu mah inget kalau pulang sekolah teh yang ditunggu-tunggu teh pulang sekolah set hari Sabtu tanya jam 1 siang teh lihat Planet Football dulu. Info-info bola kan, info bola. Planet Football terus sambung ke NBA teh ya, ke basket teh live kadang pagi-pagi itu teh pagi finalnya teh ditayangkeun teh terus NBA All Star kan gitu. Nanti ke rame di rumah pas saya rebutan orang tua pengen lihat telenovela, kakak ingin lihat apa, kita ingin lihat basket. Apalagi kalau pagi-pagi itu biasanya weekend kalau nggak salah apa weekend biasanya weekend. Belum kan biasanya kalau terus itu apa acara musik dulu tuh Delta ya deretan lagu teratas 10 lagu Delta gitu. Jadi kita tuh lihat dulu nih ada nggak dari 10 itu tuh yang favorit kita kan gitu. Biasanya ada lagu mancanegara sama lagu Indonesia nasional kan. Lagu dalam negeri, luar negeri. Terus kita tuh kan itu kayak playlist ya. Ya, kayak playlist. Nih favorit nih misalnya zaman-zaman apa sih? Gigi Terbang, terus apalagi ya band 90 teh kayak Slang lah, Dewa kayak gitulah. Terus si BP mah suka naon cenah? Si BP mah suka apa? Ada Cileung cenanya aya Cileung tadi kan ada Cileungnya bening. Eta si Poni Cornelius. Anu masih dekat-dekat meureun. Jadi MILF aya nama. Pasti. Jadi MILF jadi hot mama jika aya nama hareudang ya. Pokoknya etanya zaman-zaman eta band-band banyak terus banyak. Kalau di musik banyak pisan tapi yang paling bukan menonjol mungkin ya. Dulu tuh kalau anak sekarang paling cuma istilahnya aja denger dasar cewek matre. Nggak cuma matre ke laut aja terus sampai anak ponakan gitu yang ngomong kenapa sih harus ke laut aja kan nggak tahu sejarahnya. Ada itu Black Skin ya dia. Black Skin. Pesta Rap. Nama albumnya Pesta Rap. Cewek matre ke laut aja keluar borju lah. Terus ada istilah yang kata paling suka waktu zaman pager teh. Titit ku berdiri. Titit. Anu ku berdiri. Asis. Gitu kan? Benar. Itu tuh mungkin sekarang juga masih orang-orangnya masih ada sepuhnya Iwake apalagi adalah masih kan sempat ini si Pesta Rap teh sempat reuni waktu Synchronize Festival tahun berapa gitu. Sempat di salah satu
di Jakarta sih. Cuma di salah satu ulang tahun TV nasional juga Ya, ada kemarin kan Zamanan Neo, Sweet Martabak, segala macam gitu. Lah. Terus emang festival yang back to 90s itu 90s Festival. 90s Festival ada lah band-bandnya muncul. Cuma itulah kenapa tadi dipilih karena mungkin anak-anak sekarang hanya tahu ceritanya aja Matre. Kita mah dulu sempat ngalamin terus kayak lu muka lu jauh lagu itu kan dari lagu itu. Terus yang masalah musik mah apa ya, kalau beli kaset kan zaman dulu mah zaman kaset. Waktu zaman kaset luar teh dulu mah kita nyebutnya kaset barat. Kaset barat dulu. Harganya teh paling 20.000 kan. Kita nabung dari bekal sekolah kan, tiap setelah 2 minggu lalu ke toko Kenari, toko kaset legend data. Kalau yang nggak tahu di Tasik tuh mungkin cuma satu, nggak tahu sih ya. Banyak sih, cuma paling hits tuh dialah Kenari. Yang paling modern mungkin ya, karena bukan paling modern sih, paling komplit ya biasanya. Terus paling update ya teh. Terus yang boot-bootnya juga enak. Namanya kita bisa dengerin dulu. Ada kaset yang udah dibuka kan, sampelnya kan gitu kayak gitu. Kita bisa didengerin dulu kan. Dulu tuh kalau misalnya kita nggak Kenari itu kayak yang ada kurang. Apalagi kalau misalnya ada band Manca maupun Dalam gitu lagi launching terus rame kan. Harus nyarinya pasti ke sana. Sampai ada istilah di Tasik ya khususnya, kalau misalnya nggak tahu, kalau yang udah tahu mah warga Tasik pasti nggak aneh, ada istilah gini, ketika kita nyanyi gini kan, terus nyanyi sampai tamat, nggak lah ada lain Kenari itu sampai ada istilah yang gitu. Maksudnya tuh kalau kita kan bukan kok kaset harus tamat, harus seperti itu, nggak, istilahnya sampai segitu gitu. Terus 90 di Tasik tuh yang lagi hits apa ya dulu ya? Dulu mah soalnya dulu ya gitu kan pindah ke Tasik ya 92. Gitu. Iya mah gitu. Kalau impor lamun urang mah nya karena gede di Tasik, kecil pasti tahu kan ya, lumayan tahu lah. 90 tuh antik lah komunitasnya. Dulu ada komunitas inline skate. Terus Tamiya. Titi Dem. Terus kalau Tamiya mah sekarang mah dulu mah dia department store, tapi sekarang sudah jadi toko baju lah ya. Di Agung itu kan. Iya. Ada jalannya Tamiya itu gede. Gede pokoknya. Ada race khususnya gitu. Emang ngumpulnya tempat ada di situ. Setiap lomba kan ada lombanya. Terus yang main dingdong. Street Fighter. Kalau mau main tenon teh si Mustafa teh gimana tenon gitu, lupa deh lah eta pokoknya maya teh. Kalau enggak kapal kapal kan kita gitu. Koin teh 100 yang gede, koin 100 yang gede. 100 yang gede yang gambar rumah gadang ya. Bukan rumah gadang, ada guru gunungan wayang gitulah. Samanya sih rumah. Depannya rumah, belakangnya wayang kan. Wayang ya, yang 100 yang gede ya pokoknya. Zaman ini Kak, zaman apa namanya tuh, zaman dulu banyak, bukan komunitas pernah nggak dengar dulu pernah gabung di disebutnya komunitas atau apa gitu? Enggak dulu tuh zaman yang lu masuk ke gue nanti dikasih harus beli kartu member. Zaman-zamanan gitu kan. Zaman dulu nanya gitu. Dulu tuh anak Duki, kalau misalnya ada yang nonton nih Duki dulu mau urutnya dari kan dulu pas pertama pindah ke Tasik deh Perum Bumi Asri kan. Di sana depan SMA 8 mungkin sekarang ya. Dulu mah SMA Korpri kan namanya. Bukan SMA 8, SMA 6 ya. SMA 6 gitu kan dari dahulu. Mana? Dulu mau gabung anak-anak Duki. Jadi kita tuh kayak namanya kan ada member terus kalau misalnya ada apa-apa kamu tunjukin aja kartunya itulah. Dulu kan masih musim yuk yang kayak gitu. Terus kayak komunitas kayak slang udah pasti dari dulu. Terus ada komunitas stun. Ya, stun. Dulu pernah masuk stun bios dulu. Potong
Ces. Ya dulu mah gitu. Dulu apa harus ada kartu membernya gitu. Niat pisannya baheula. Niat pisan udah jualan gitu. Terus komunitas yang paling gede teh komunitas yang suka nongkrong di Jalan Dr. Soekarjo, Dokar. Komunitas Caladi disebut nama. Banyak band-band besar Tasik yang lahir dari komunitas tersebut, kayak band-band teman kita lah ya. Ada Kokpit, ada apa lagi lah, ada Gasolin, ada Demang dulu zaman, terus banyak, terus si Discaus kan yang kayak gitu, anak-anak pokoknya teman-teman kita lah. Berarti pastilah ketika band-band underground Tasik pastilah. Nah, itu cikal bakalnya tuh di situ. Banyak kalau diceritain ini bisa 2 episode kita nyeritain band-band juga bisa 2 episode. Tapi mungkin ada teman-teman yang buat konten juga kayak itu nyeritain khusus tentang itu. Nah, nanti berarti sih cari tahu aja gitu. Bahkan sempat ngadain konser reuni juga. Band kamu kemarin asalnya. Yang di mana? Gedung Kesenian. Dulu. Cara di reunian kan jadi kalau misalnya nongkrongnya di sini genrenya apa, di sini genrenya apa. Kebetulan waktu dulu sih di Ciklangirang. Ciklangirang kan budak gadget mah. Jadi kalau siapa yang dulu yang nggak tahu Magatru, siapa dulu yang tahu kayak Det Angsret, Jani, Jani ya, dulu mah. Pokoknya seru ya banget. Kalau Ciklangirang mah kan lebih ke metal mungkin. Lebih ke metal. Kalau yang di Dokar punk alternatif, grunge kayak gitu. Karena tahun 90 ya memang musiknya memang itu yang lagi karena mungkin dari semua bidang itu transisi ya. Ya, tahun 90 itu bisa dibilang tahun apa ya? Bukan kejayaan, siapa nih disebutnya? Mau menuju akhir, Bias. Soalnya nggak tahu sih ya, pernah lihat film dokumenter tentang musik ya. Jadi musik yang original itu hanya sampai tahun 2010 atau 2011. Pantesan pernah baca itu. Karena dari sini mah dari tahun 2010 ke sini itu musiknya pengulangan semua. Tapi sebetulnya mah dari dulu juga pengulangan sih sebetulnya mah. Karena mau nggak diulangi apa, orang nada aja sampai si 7 kan, do re mi fa sol la si do, terus kurang dijieun kukumaha ya pasti mentokna kadinya. Ya. Tapi benar juga ada beberapa band juga yang bukan beberapa band. Maksudnya genre musik juga kadang suka gitu kan, muter ya kan, kayak segi fashion siklusnya muter. Kayak band juga sekarang kan banyak band-band yang anak muda tapi ketika dimainin lah nggak sekarang kayak dewa yang ngulikna. Iya. Dan band-band tahun 90 juga banyak yang reuni lagi sekarang kayak GNR ya, kemarin Natin apa ya, Not in This Lifetime tour gitu keliling dunia lah ya, sempat ke Jakarta kan. Terus kayak Blur, Oasis, Sweat, karena itulahnya mulai dari reuni gitu. Karena ketika ya mungkin mereka juga kangen, dan juga ketika ngelihat hype-nya sekarang mungkin dari segi apapun gitu ya, mungkin dari dia kecanggihan teknologi pasti kan gampang. Kadang dia juga ketika di play lagi, kita waktu masih muda pasti kan gitu. Kayak ini aja waktu lihat YouTube, searching YouTube ya, iseng gitu kan, nggak ada kerjaan, searching YouTube, pas nemu dulu mah bentuknya VCD si konser Sweat eta teh, Love and Poison teh. Tapi pas ketika muka YouTube, pas di timelinenya paling depan gitu kan, aya video nu direkomendasikan, HD remaster kurang gitu. Jadi didaur ulang. Jadi di high definition kan, di high definition kan si kualitasnya teh. Wah, ini mah perlu di-download sih. Akhirnya di-download. Karena mungkin ya mau nggak mau banyak band-band kalau masalah itu sih dalam banget dan kita juga ya kita hanya pendengar dan penikmat gitu ya. Cuma ada beberapa nada yang itu nggak pernah terulang di sekarang, susah band-band sekarang bawain dari segi musik apapun. Dari sound juga udah dapat banget lah dulu. Ada khasnya tersendiri.
terinfluence kan band-band sekarang juga gitu. Tapi beda sih hasilnya. Dengannya band nusuara ayeuna di vintage kan gitu. Oh iya tetap Beda gitu. mungkin ya karena pengaruh zaman juga sih, lingkungan segala macam kan beda dunianya dulu gitu. Terus tahun 90 juga banyak kejadian yang apa namanya tuh yang kita ngobrolnya Tasik dulu deh ya. Iya. Dulu pernah Tasik ada kejadian kelam kan dulu ya. Iya, tahun 96 tuh saya SD kelas 6. 26 Desember tahun 96 itu kejadian itu sebetulnya rentetan akhirnya puncaknya di Mei 98 ya Presiden Soeharto lengser. Nah, itu salah satu triggernya dari Tasik sebetulnya. Oh ngeri. Dulu tuh iya sekolah sampai Kamu kelas berapa? kelas genep, sopan genep. Orang kelas 3 SMP. SD tuh di ini kah dulu di apa? Nagara Sari 5 Mancoge deket. Oh, Cigereng. Nah, itu kan deket sama pusat kota tuh Mitra Batik tuh Oh, ya betul. kan. Nah, dulu tuh waktu jam berapa pokoknya pelajaran Siang. langsung dibubarin. Siang itu. Terus kita kan keluar gerbang tuh lihat asap udah di mana-mana ngeri itu. Kalau saya mah kelas 3 SMP ya, 3 SMP pas kebetulan kelas 9. Oh, kelas 2. Sorry, kelas 2 SMP. SMP mana kan? SMP 1. SMP 1. Satu Pas pusat kota kota, kan, alun-alun kan. Karena pas ingat waktu SMP kelas 2 itu jadwal sekolahnya itu seminggu siang, seminggu pagi. Pernah Jadi bikin gitu. dulu mah gini di SMP 1 teh kelas 1 bagian siang semua, kelas 3 bagian pagi semua. Nah, kelas 2 ada yang bagian pagi, ada yang bagian siang. Dulu mah kan ada istilah kelas ABC sama Epredi. Sama, saya sampai 3 dulu sama. Lagian di situ kan komplek 3 sekolah gede ya. Empat. 1. Oh iya, 1, 2, 4 sama 3. 5. 10. Sampai 10. Nah, itu. Itu numplak di situ semua itu. Jadi ketika Citapen itu ketika bubaran sekolah pasti udah pasti macet nongkrong. pasti. Pasti macet. Itu ada blokannya Citapen, ada blokannya Bang Duta. Nah, kalau Bang Duta tuh Ada sampai alun-alun 3, kan. ada alun-alun. Nah, terus kalau untuk antara sekolah SMA-nya gitu, apalagi STM pastilah Pancasila. Ya, Itu terminal di sana. Nah, tahun 96 itu ingat tuh pas kebetulan bagian pagi. Bagian pagi pas keluar sekolah teh udah banyak ini kan apa yang dari mana-mana kan. Terus pas lihat ke Masjid Agung teh karena kan SMP 1 mah Masjid Agung kan kelihatan. Nah, tinggal lurus kan. Tinggal lurus kan. Lurus. Wah. Lupa jelema Akhirnya sama teman-teman teh lihat ke Masjid Agung ya, tapi disuruh pulang sama tentara teh. Pulang katanya. Anak sekolah mau pulang jangan ikut-ikutan. Apa gitu kan. Akhirnya pulang jalan balik lagi ke Citapen, tapi Citapennya nggak ada angkot. Sepi. Oh. Akhirnya jalan deui ka ditu ka mana? Ka Cihideung. Oh, belok kiri ya. Jalan deui ka Cihideung. Akhirnya sampai rumah jalan nggak dapet angkot. Soalnya ya mungkin yang di kota mah tahu kan. Kalau saya kan masih SD juga di pinggir juga ya. Tapi pas keluar sekolahnya juga itu sama guru Iya, itu itu dijaga, semua dijaga. Ini siapa yang misalnya ke daerah ini, siapa yang ke daerah ini itu dikawal sama gurunya semua gitu. Wah, itu mah kejadian besar yang Dulu sih itu nyangkanya cuma biasa ya demo-demo kan dari dulu juga Iya. sering ada ya demo, tapi ternyata ini tuh bisa disebut bencana nasional lah. itu Tasik itu Tasik 96 itu 26 Desember 96 itu salah satu trigger itu Mei yang 98. lengsernya itu Iya, lengsernya Presiden sampai Soeharto. aduh ini maaf ya bukan berarti kita ngingetin, cuma ini emang kejadian bagi Karena ini, bagi adik-adik yang kalau fakta yang tidak bisa dipungkiri itu. fakta yang tidak bisa dipungkiri karena dulu tuh etnisnya juga ya ngeri Itu banget. mah, jangan dibahas lah itu. Cuma ya sampai segitulah, sampai ngeri lah Ya. dulu gitu. Bukan berarti kita mau apa istilahnya mau mengingat
mau membuka bukan membuka luka lama, membuka luka lama, tapi cuma sejarah sebagai gitu. sejarah itu memang harus tahu sih sebetulnya. Sejarah dan buka hoax itu mah asli. Wah, tapi susah aksesnya sekarang, nyari-nyari apa dokumentasinya di Google juga nggak ada. Ngeri itu, kayak maksudnya kayak yang udah aja disimpan itu mah. Iya, itu memang udah jangan diungkit-ungkit. Kita mah mungkin kita juga bukan ungkit-ungkit sebetulnya. Cuman karena kita besar di tahun 90 dan kebetulan itu kejadian di tahun 96, kita mengalami langsung gitu kita gitu. Ya contoh-contohnya mungkin di daerah lain juga ada mungkin kejadian kita kayak tragedi Sampit. Siapa yang nggak tahu tragedi Sampit dulu? Sampit Poso itu nggak tahu. Iya seperti itulah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kondusif dan alhamdulillah aman. Cuma yang nggak kondusif ya ini si COVID-nya yang nggak kondusif itu cuma si COVID-nya aja. Mudah-mudahan COVID juga dengan adanya program dari vaksin dari pemerintah, mudah-mudahan aja lah badai COVID ini cepat berlalu gitu. Kenapa kita ngebahas juga ya tiba-tiba yang kenapa sih harus 90-an, karena jujur ya kan kita tuh pastilah semua juga ngerasain kita tuh udah yang nggak bisa kemana-mana sekarang, apalagi kan Jawa Bali ya. Iya. Misalnya PSBB Jawa Bali, otomatis kan kita nyari hiburan. Iya. Dengan misalnya dari pagi sampai sore kita kerja 5 hari, kadang 6 hari, kadang ada full yang 7 hari kerja, kita nyari hiburan susah kan sekarang. Makanya sekarang itu apalagi kalau enggak kita itu harus nyetok kuota sebanyak-banyaknya. Karena disitulah hiburan kita. Internet tuh jadi pelarian karena ya sendiri sekarang juga acara TV kan ya begitulah gitu. Membosankan lah sekarang. Orang TV nasional juga nyemotin dari konten-konten kreator gitu kan. Beda lah sama TV zaman dulu. Wah, TV zaman dulu sekurang mah keren banget. Dulu yang ingat dulu ya, infotainment pertama yang cek and recheck, kabar-kabari. Terus yang sampai fenomenal sampai sekarang itu yang bahasanya yang tabu untuk diperbincangkan nih, tajam silet. Ya dulu Feni Rose ya Thailand Milpoget. Oh iya nggak tadi juga gitu. Pasti gitu. Nah di saat itu kan kita hiburan, apalagi otomatis kan yang lain-lain juga pasti ingin mengenang masa-masa dulu. Apalagi sekarang kan gampang banget diakses. Nah, sekarang mah zaman keterbukaan era informasi yang canggih sekarang ini. Apa sih yang nggak ada gitu di internet? Ada semua sekarang. Sebenarnya banyak hal yang kalau misalnya tapi wah jika nasa bulannya dia ngandongeng mau tamat nanti subuh kayak gitu ya. Cuma ya apalah daya sekarang mau tinggal cari aja lah. Cuma kemarin sempat kenapa kita ngebahas 90-an karena di saat itulah ketika itu ternyata apa yang dinamakan persahabatan terus dinamakan kekompakan bukan berarti sekarang nggak ada, cuma mungkin ya balik lagi beda-beda fasenya mungkin fasenya beda, masanya sudah beda sih. Karena dengan tiap orang yang punya gadget otomatis dia asik sendiri dengan dunia kan gitu. Kalau dulu mah kan kita belum zaman gadget ya. Iya dulu tuh bener manusia itu makhluk sosial. Iya. Kalau sekarang manusia itu makhluk sosialita. Gitu. Sekarang dulu mah gini, kalau misalkan kita waktu masih kecilnya dicari-cari kan, maghrib belum pulang teh sama ibu kita kan. Kalau sekarang mah kebalik, ibu kita malah nyuruh main kamu teh senang. Mah wae, tiba-tiba main game wae kan gitu. Dari kesel kan gitu kan orang tua. Ya dulu mah kebalik. Jam 5 sore belum mandi wassalam. Sabuk gesper nya disepunya dulu mah gitu kan gitu. Wah. Terus lagi dulu mah kerasa banget apa yang orang sekarang kan ngomong bahagia itu sederhana. Waduh, salah sih kurang. Nikmat itu sederhana, bahagia itu maksakeun. Ya, benar itu. So ngeliat orang-orang sekarang bahagia itu sederhana. Waduh lah, bahagia itu maksakeun. Marosting nih kan ya. Bahagia itu sederhana bisa kata-kata motivasi kan. Bahagia itu sederhana, tapi itu baru nyeting deh nih. Tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu Ferguson. Nikmat. Benar. Nikmat itu sederhana gitu kan.
dari itu juga apa namanya disebutnya teh, bukan ini ya, dari agama kita lah sering mendengar mungkin ya, saya disebutnya gitu, takut salah ntar saya bilang hadis ini itu takut salah, cuma dari kita yang sering ngedengar aja, sering, nikmat mana lagi yang kau dustakan, nah kan bahasannya bukan bahagia mana lagi yang kau dustakan gitu. Yang benar itu nikmat itu sederhana gitu, kecil besar kecilnya ketika kita mensyukuri nikmat itu rasanya beda, berkah itu. Nah rata-rata orang sekarang mau bagi sederhana, waduh lah, fake is fucking fake itu. Ya itu tadi kata-kata mutiara dari Mario Teguh. Bener kan, pikir-pikir bahagia itu maksakeun, ayeuna mah yang bahagia teh maksakeun we. Rek punya anyuk erek pinjol, yang penting mah bisa update sekarang mah. Benar sih. Karena sekarang mah kebutuhannya sekarang untuk kebutuhan primer sekarang bukan sandang pangan papan lagi. Kuota sekarang. Kuota. Tambah satu kuota. Karena tidak punya kuota, ya maaf tidak bisa update. Mati gaya kan. Mati gaya. Dulu nganggapnya motor itu barang yang mewah, mobil itu barang yang mewah. Sekarang mah enggak kebutuhan. Nyicil sekarang mah. Karena sekarang kebutuhan mau nggak mau gitu. Dulu handphone juga hanya beberapa orang ya. Oh dulu mah kalangan tertentu yang punya handphone. Ngomong-ngomong handphone jadi ingat telepon dulu. Wis, Brian sih pernah ngerasain ngantri di telepon umum mana di wartel itu kan? Wah, anak-anak sekarang mah nggak tahu. Nggak bakalan. Zaman-zaman radio dengan hitsnya Kirim spesialnya buat Anu. Terus sampai yang apa namanya tuh penyiarnya tuh sampai yang malas mungkin aja namanya, ketika spesialnya untuk ini yang lagi ini terspesialnya lebih spesial lagi terus cantamat punya baturan itu sampai yang dengar suara tutut banyak yang masuk yang masuk. Terus kita ngejual apa ngebeli itu request card ya kita ngebeli kan itu kata-kata apa dibacain sama si penyiarnya kan. Antri di telepon umum tuh, sekarang telepon umum mungkin ada barang hiasan, barang apa dulu tuh di tiap jalan ya, jalan utama itu tuh orang-orang tuh mojok di situ, antri di situ, bukan geng, bukan apa, yang mau nelpon. Iya. Karena telepon rumah juga dikunci. Terus bawa radio kecil kan. Kan sambil balas-balasan langsung. Oh ini dari anak-anak sampai penyiarnya tahu. Oh ini pas masih grupnya ini ya gitu, masih gila indah banget dulu. Karena tahun 90 itu memang masa yang paling indah cek kurang mah. Masa yang paling indah. Karena kita tidak bisa mengulanginya lagi nya. Terus banyak kenangan-kenangan yang memang susah untuk dilupakan itu. Tahun 90. Ini pastilah semua juga setuju. Mungkin bagi anak-anak milenial tahun 2000-an juga mungkin dia mempunyai kenangan tersendiri ya. Pokoknya masa transisinya tuh di sini. Iya. Ketika kita banyak mengenal istilah-istilah, sekarang banyak lah di aplikasi apapun gitu, di aplikasi hiburan apapun banyak istilah-istilah yang kalian hanya tahu itu cuma itu doang gitu. Kayak ke laut aja segala macam, kayak tidak semudah itu Ferguson. Nah kalian kalau misalnya mau telusuri, nah itu kejadiannya apa, dan pasti kalian suka gitu, pasti banget itu kalian suka gitu. Banyak hal-hal dan 90 itu banyak mengajarkan kita gimana rasanya menjadi orang yang mempunyai karakter, mempunyai prinsip yang jelas gitu dulu tuh. Karena yaitu kita ngebangun karakter di 90-an itu secara pribadi karena apa? Karena sering bersosialisasi. Betul. Mengenal banyak orang dengan karakter beda-beda seperti apa gitu. Betul. Beda dengan sekarang kan, mungkin mereka mengenal pun itu lewat hanya virtual segala macam. Beda lah. Sedekat apapun kalian gitu. Karena sekarang kan bisa video call. Dulu mah susah ketemu dulu mah kita kompak. Jadi dulu mah ada semacam tempat nongkrong di misalkan di kompleknya. Ada satu tempat nongkrong pasti ketemunya di sana gitu. Terus di situ tuh ngumpul pasti ada yang disebutnya kalau orang Sunda mah wah ngumpul jeung pemuda gitu.
Oh, sampai dulu mah ini kan. Dulu kan saya tuh di Perum Bumi Asri itu berapa tahun ya? Hampir 7 tahun kalau nggak salah. Nah, dulu tuh ada apa ya, semacam iuran untuk nongkrong. bukan. Jadi di rumah, jadi sistemnya gini. Itu tuh diambilnya kalau nggak salah tiap hari Minggu, Jumat, Minggu kalau nggak salah. Seminggu sekali itu dikasihkan di kayak celengan gitu loh. Ya kayak perelek lah ya. Perelek itu dikumpulinya di masjid, dan kita anak-anak ya disebutlah anak-anak kan dulu mah masih ngaji itu masih itu ya. Dulu mah. Walaupun sekarang ya ada, tapi dulu tuh semacam yang ada kegiatan yang wajib. Enggak, gitu dulu ya. gini bedanya Brad, zaman dulu zaman sekarang. Kan sekarang ada program pemerintah juga ya, maghrib mengaji kan. Tapi beda, maghrib mengaji aja paling di rumah. Dulu mah kita kan ngaji teh kalau nggak di tempat, adalah satu misalkan satu ustadz lahnya di kompleks satu warga yang dengan ikhlas mengajarkan gitu. Kalau nggak di masjid. Di masjid. Dulu mah gitu, dulu mengajinya teh bareng-bareng kan. Mau nggak mau karena anak dulu kan saya di komplek ya, jadi ada guru ngaji itu di blok A, otomatis komplek tuh sampai blok D kalau nggak salah dulu. Pasti dari blok D tuh semua anak tumplok di sana. D dulu datang ke C datang ke B. Dulu saya di blok B dulu langsung, nah sampailah tumplok di sana. Terus dengan hasilnya ketika selesai ngaji pasti dikasih dari si guru ngajinya itu, entah itu dikasih makanan ringan ataupun apa. Setelah itu nggak pulang ke rumah, operasi bahasa kita, ngerti lah nakal-nakal zaman dulu. Iya, zaman nakal-nakal zaman dulu mah gitu. Masih dianggap disebut, iya karena disebut nakal itu nggak boleh sebenarnya, cuma hal yang masih wajar ketika aduh mangga nih, jambu nih, itu pasti. Ya. Tapi cuma sebatas itu gitu, nggak ada yang lain-lain gitu. Iya sih, tapi bulan puasa sih nu paling epic mah zaman dulu mah. Epic gimana tuh maksudnya? Jadi kia nongkrong teh kan taraweh, subuh. Wah itu mah udah pokoknya paling epic kita ngabuburit sorena. Itu tuh sampai yang dulu tuh zaman yang kalau kita batal puasa tuh malunya gitu. Malu banget parah. Sekarang mah cuek. Kan dulu mah kita batal puasa teh diketawain sama teman-teman teh. Puasa ayakan. Wah, parah. Dulu mah bener ya. Sebelum udah buka tuh cuma makan apa doang gitu, terus tiba-tiba keluar jajan. Walaupun di situ udah disediain gitu. Terus sholat taraweh kan. Taraweh. Terus habis sholat tarawehnya gitu keliling-keliling komplek. Nongkrong di mana apa aja gitu. Sampai yang dulu tuh pernah kan dari jauh kan, daerah Perum jauh tuh sampai ke Pertamina, cuma untuk apa? Cuma untuk malah jangkrik. Ngambil jangkrik, cari jangkrik di kanangan teh pakai ieu teh kan. Tidak bambu teh kan. Bambu teh wah colat. Kidang. Terus kalung yang mereka tipu, kalung tapi bau cucunguk gitu. Ini ada 3 kan ada. Padahal cucunguk itu teh. Wah, dulu mah mungkin itu ya plus minusnya teknologi ya. Iya sih. Tapi apa ya? Ya pasti ada plus minusnya ya. Karena teknologi juga sekarang kalau dipakai untuk hal-hal yang positif mah pasti bermanfaat. Apapun. Kalau kita juga mungkin dulu juga nggak semuanya itu, mungkin kalau yang hal positif dan negatif, karena semua juga berpasang-pasang pasti ada aja gitu. Cuma mungkin dulu mah mungkin ya keterbatasan media mungkin itu dulu mah mungkin dulu juga ada ya kayak kriminalitas ataupun apapun. Tapi karena kita apa ya belum medsos belum ada gitu. Jadi kita nggak tahu gitu. Terus dulu tuh apa ya, masih ada istilah ketika kita ditunjuk sama orang tua atau dipelototin udah kita nggak bisa apa-apa dulu. Itu kayak ngebeku, kayak zaman sekarang tuh kayak yang si Naruto ngeluarin itunya cakranya loh. Ketika orang tua kamu, wah udah kita tuh udah. Sekarang mau boro-boro balik orang tua dibully sama kita kacau kan. Karena sekarang tuh sayangnya anak sekarang tuh mencari tahu sendiri dari orang yang salah ataupun dari media yang salah gitu. Tidak ada pembimbing. Kalau dulu kan masih dibimbing.
karena keterbatasan itu mau gak mau kita nanya kan pasti kepada orang Iya, juga gitu. pada orang yang lebih tua lah. Gitu. Kita kan nanyanya sekarang kan ke robot. Iya. Mesin mencari sekarang. Mesin mencari. Iya. Ini apa ini belum tentu kan gitu. Kalau belum tentu akurat gitu. Kan kalau misalnya nanya lagi ke manusia mah pasti karena dia mengalami dan juga dia nanya hal yang nggak tahu pasti usianya seatasnya. Pasti kan mau nggak mau dia juga ngasih tahu gitu. Iya. Kalau kamu ngelakuin ini baiknya gini, buruknya gini pasti dikasih tahu sama yang makanya dulu tuh anak-anak dulu tuh senakal-nakalnya dia tuh senakal-nakalnya anak dulu tuh nakalnya untuk sendiri, ya apesnya juga untuk sendiri, rata-rata gitu. Rata-rata punya yang gue ngelakuin itu karena gue emang suka dan gue harus tanggung jawab dengan apa yang gue lakuin gitu ya. Kalau sekarang mah kan kita yang nakal, teman kita, saudara kita, keluarga kita nggak imbasnya gitu kan gitu. Aduh, pokoknya mah andai punya mesin waktu ya bisa balik lagi ke tahun 90 tapi dengan pemikiran sekarang gitu. Jika orang jadi artis ya. Lagunya keren penting orang nyiptain ya. Gitu. Gila keren lah. Nah, itulah yang mungkin ya untuk episode sekarang ya. Episode 9 kan sekarang kan? Episode kemarin 8 sekarang 9 gitu. Jadi ini mah intermezzo lah karena dengan apa ya, dengan kegalauan yang kemarin gitu. Masih belum beres kan galaunya ya. Sebelum beres galaunya kita juga harus nyari hiburan apa ya gitu. Hiburannya inilah gitu. Mungkin next episode-nya kita pasti ada perubahan, pasti haruslah ada ya perubahan. Terus kita pasti nanti ada narsum lagi gitu. Karena nggak mau kondisi sekarang jangan sungkan-sungkan aja kalau request pingin ngebahas apa, tulis aja di kolom komentar atau di DM di medsos kita. Terus juga yang belum sebelumnya makasih juga bagi yang biasa udah subscribe, udah komen, udah like, ikut berapresiasi lah ke konten kita. Terus kalau misalnya ada juga tuh yang misalnya sering lihat tapi nggak subscribe, ya nggak apa-apa, apapun proses. Karena nonton YouTube ataupun subscribe itu kayak semacam gebetan tapi nggak jadian gitu. Ngerti kan? Jalin hubungan ya kita harus suka dulu dong. Iya. Tiba-tiba langsung kita jadian ya nyante gitu, oke bener. Ada prosesnya. Dipilih-pilih lah 1 sampai 8 ya, ini yang 9 lihat mungkin gua banget nih, karena artinya subscribe itu apa sih? Kan follower tuh ya, pelanggan. Subscribe itu sama jadi berlangganan juga. Berlangganan mungkin beda apa ya disebutnya, beda provider lah begitu. Platform gayanya beda modelnya. Kalau yang lain kan follower lah. Kalau lain kan follow. Karena apapun yang kita mengikuti pasti dia punya keyakinan kan gitu. Sebaliknya gini juga gitu ke kita. Kalau misalnya masih masih ragu-ragu ya udah santai aja gitu. Dinikmatin aja dulu gitu semuanya. Kalau yang udah suka ya nggak suka tembak langsung. Nah gitu aja mungkin ya Brad and Sis. Sekian dulu untuk episode sekarang. Sampai ketemu lagi di episode nanti. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten ini agar kita lebih semangat dan lebih maju. Dan juga ini juga dari hasil kalian, karena banyak juga ini ketika kita buat konten itu berdasarkan kalian juga sebenarnya. Nah itu ya. Sampai ketemu nanti di episode selanjutnya.